Mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah pelat baja tipis memiliki luas permukaan 100 cm², dipanaskan dalam suatu tungku sehingga suhunya mencapai 727 derajat Celcius. Tentukanlah laju energi radiasi jika pelat baja dapat dianggap sebagai benda hitam. Di sini, kalau dia benda hitam berarti E sama dengan 1, dan tetapan Boltzmann 5,67 kali 10⁸ watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Baik, kita buat pembahasannya. Nah, kita perhatikan di sini disebutkan adalah pelat baja tipis ya, sehingga luas permukaan yang kita gunakan meliputi dua permukaan, yaitu permukaan atas dan permukaan bawah. Sehingga luas A akan sama dengan 2 kali 100 cm². Ini kita ganti dalam satuan meter kuadrat, berarti 2 dikali 0,01 meter kuadrat, totalnya adalah 0,02 meter kuadrat. Kemudian suhu pelat, ini harus dalam satuan Kelvin, suhunya huruf T kapital, akan sama dengan 727 Celcius ditambah dengan 273 sama dengan 1000 Kelvin. Kemudian laju energi radiasi, daya P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali dengan T pangkat 4. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh. P akan sama dengan 1 dikali 5,67 kali 10⁸ dikali luas 0,02, kemudian dikali suhu 1000 dipangkat dengan 4. Kemudian hasil dari perhitungan ini akan sama dengan 1134 watt. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Ini ada dua bagian ya. Bagian A, sebuah benda memiliki suhu minimum 27 derajat Celcius dan suhu maksimum 327 derajat Celcius. Tentukanlah perbandingan daya radiasi yang dipancarkan benda pada suhu maksimum dan minimumnya. Baik, kita buat pembahasan untuk bagian A ya, yaitu perbandingan daya radiasi antara suhu maksimum dengan suhu minimum. Sekarang kita konversi dulu satuan Celcius ke dalam Kelvin. Maka suhu minimum dalam hal ini kita buat sama dengan T1 akan sama dengan 300 Kelvin. Kemudian suhu maksimumnya kita buat dengan T2 akan sama dengan 600 Kelvin. Untuk menentukan perbandingan daya radiasi, kita buat persamaan untuk masing-masing suhu. Artinya P2 dibagi P1 akan sama dengan E dikali sigma dikali A per T2 pangkat 4 dibagi dengan E dikali sigma dikali A dikali T1 pangkat 4. Kita perhatikan bagian atas bawah ini ada yang sama ya, yaitu E sigma dengan A. Sehingga perbandingan P2 dengan P1 akan sama dengan T2 pangkat 4 dibagi dengan T1 pangkat 4, atau sama dengan T2 dibagi T1 dipangkat dengan 4. Kemudian kita masukkan nilai daripada suhunya, maka P2 berbanding P1 sama dengan 600 dibagi dengan 300 dipangkat dengan 4. Sebelum kita pangkat 4, ini kita sederhanakan dulu, sama-sama kita bagi dengan 300, berarti perbandingannya akan sama dengan 2/1 dipangkat dengan 4 akan sama dengan 16 berbanding 1. Kemudian untuk bagian B ya, daya radiasi yang dipancarkan benda pada suhu T1 227 derajat Celcius adalah 1200 watt. Jika suhu benda dinaikkan menjadi T2, daya radiasinya menjadi 19.200 watt. Tentukanlah suhu T2 dalam satuan Celcius. Ya, dari keterangan soal bisa kita tuliskan T1 ya 227 ditambah 273 sama dengan 500 Kelvin. Kemudian daya radiasi pada suhu T1 1200 watt dan pada T2 itu sama dengan 19.200 watt. Kita pergunakan perbandingan daya radiasi untuk suhu 1 dan suhu yang kedua ya, di mana P1 dibagi P2 akan sama dengan T1 dibagi T2 dipangkat dengan 4. Selanjutnya kita masukkan P1 dan P2 ya. 1200 dibagi dengan 19.200 akan sama dengan 500 dibagi T2 dipangkat dengan 4. Kita perhatikan ruas kiri ini bisa kita bagi dengan masing-masing 1200 ya, sehingga perbandingannya akan menjadi 1/16 sama dengan 500 per T2 dipangkat dengan 4. Kemudian 1/16 ini itu sama dengan
Setengah dipangkat dengan 4 sama dengan 500 per T2 dipangkat dengan 4. Ini pangkatnya sama, bisa kita habiskan seperti ini. Maka kita kali silang, kita akan memperoleh T2 sama dengan 1000 Kelvin ya, 1000 Kelvin. Kalau kita mengubah ke dalam satuan Celcius, berarti kita kurang dengan 273, maka hasilnya sama dengan 727 dalam satuan derajat Celcius. Permukaan benda pada suhu 887 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Wien 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah, nah ini kita buat pembahasannya. Dari persamaan Wien tadi, perkalian lambda max dikali suhu mutlak itu sama dengan tetapan Wien. Sehingga dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan untuk menentukan panjang gelombang maksimum. Maka panjang gelombang maksimum lambda max itu sama dengan perbandingan tetapan Wien dibagi dengan suhu mutlak. Kita gantikan dulu suhu bendanya yang masih dalam satuan Celcius, kita ubah menjadi Kelvin sama dengan 1160 Kelvin, sehingga kita peroleh lambda max sama dengan 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 1160, maka panjang gelombang maksimumnya pada suhu 887 derajat Celcius sama dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Contoh soal yang kedua adalah radiasi sebuah bintang pada intensitas maksimum terdeteksi pada panjang gelombang 580 nanometer. Jika tetapan pergeseran Wien 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, maka suhu permukaan bintang tersebut adalah, baik, kita buat pembahasannya. Kita pergunakan persamaan hukum pergeseran Wien yang tadi ya, lambda max dikali suhu mutlak sama dengan C. Maka dari persamaan ini kita peroleh persamaan suhu mutlak T sama dengan C dibagikan dengan lambda maksimum. Tetapan Wien yang kita pergunakan adalah 2,9 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian panjang gelombang kita perhatikan di sini masih satuan nanometer ya, nanometer itu sama dengan dikali 10 pangkat negatif 9, maka hasilnya sama dengan 5,8 kali 10 pangkat negatif 7, maka suhu daripada bintang tersebut sama dengan 5000 dalam satuan Kelvin.